Kita sudah terlalu banyak fokus pada hasil dan bukannya fokus pada proses, yang padahal yang paling penting dalam proses pencapaian tujuan adalah prosesnya itu sendiri. Karena kalau kita terlalu fokus pada hasil, kita tidak akan bisa menghargai proses yang kita lalui saat ini, yang mana akan membuat kita merasa tertinggal dan tidak memiliki perkembangan sama sekali. Maka dari itu akan sangat lebih baik jika kamu mulai untuk fokus pada proses mulai dari hari ini. Tapi sayangnya hanya mengajak kamu untuk fokus pada proses tidak akan menjadi hal yang menjanjikan untuk kamu terapkan. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 10 alasan kenapa kamu harus mulai fokus pada proses bukan pada hasil. Yang tentu saja saya harap bisa memberikan kamu motivasi dan kesadaran bahwa kamu harus mulai fokus pada proses dari sekarang. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alasan yang pertama, yaitu adalah pembelajaran berkelanjutan. Jadi, menekankan proses menjadi fokus utama dalam mencapai sebuah tujuan, memungkinkan kamu belajar dari setiap langkah yang kamu lalui. Karena di setiap proses itu selalu ada perkembangan dan setiap perkembangan itu pasti memiliki hasil-hasilnya tersendiri. Dengan kata lain, kalau kamu fokus pada hasil, kamu tidak akan melihat perkembangan yang kamu lalui selama berproses. Dan kalau kamu hanya fokus dalam menikmati proses, kamu akan mendapatkan hasil yang berkelanjutan dan perkembangan yang berkelanjutan seiring berjalannya waktu. Karena kamu hanya menikmati apa yang kamu lalui tanpa benar-benar berpikir apakah kamu mendapatkan sebuah hasil atau tidak. Dengan kata lain, kamu akan terus berproses atau melakukan apa yang harus kamu lakukan setiap harinya, dan dalam proses itu pasti ada perkembangan karena dalam berproses kita selalu mempelajari banyak hal yang harus kita pelajari untuk mencapai tujuan kita. Jadi ya, kita harus membuat tujuan dalam hidup, tapi jangan terlalu fokus pada tujuan tersebut. Alih-alih fokus padanya, kita harusnya fokus pada proses kita agar kita bisa tetap berkembang dan sampai pada tujuan yang benar-benar kita inginkan ini. Dan faktanya, orang-orang yang biasanya menyerah di awal itu adalah orang-orang yang terlalu fokus pada tujuan yang mereka miliki dan tidak benar-benar menikmati proses yang mereka lalui. Kemudian alasan kenapa kamu harus mulai fokus pada proses bukan hasil yang kedua adalah mengurangi stres. Jadi ternyata stres itu bisa datang kepada kita ketika hasil menjadi fokus utama. Karena tekanan untuk mencapai tujuan bisa membuat kita tertekan secara emosional maupun secara pemikiran. Karena kita selalu ingin mencapai target yang belum tentu kita bisa capai atau kita tidak tahu kapan kita akan mampu dalam mencapai tujuan tersebut. Dan kalau kita beralih ke dalam fokus yang lebih realistis yaitu pada proses yang kita lalui setiap harinya, kita tidak akan benar-benar terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus mencapai tujuan ini dalam jangka waktu tertentu atau kita tidak akan mampu untuk mencapai tujuan ini karena tujuan ini terlalu besar dalam hidup kita dan kita tidak akan stres dari proses pemaksaan diri sendiri yang terlalu berlebihan karena kita selalu ingin cepat mencapai tujuan yang kita inginkan ini. Maka dari itu ya fokuslah pada proses kamu, karena kalau kamu tidak fokus pada proses, kamu akan sangat tertekan dan bahkan bisa stres kalau kamu terlalu berpikir tentang kapan kamu harus mencapai tujuan ini atau kalau kamu berpikir bahwa kamu harus mencapai tujuan ini dalam jangka waktu yang cukup dekat. Kemudian alasan kenapa kamu harus mulai fokus pada proses bukan hasil yang ketiga adalah membangun ketahanan. Dengan berfokus pada proses, kamu belajar untuk menghadapi tantangan yang harus kamu hadapi setiap harinya dalam mencapai tujuan kamu, yang tentu saja kamu harus belajar untuk bangkit terus dan terus sampai kamu benar-benar mencapai apa yang kamu inginkan. Dan kalau kamu adalah orang yang terlalu fokus pada hasil, kamu tidak akan benar-benar tahan banting dari tantangan yang harus kamu lalui setiap harinya. Dan kalau kamu berfokus pada proses, kamu akan menikmati semua tantangan ini. Kamu akan menganggap tantangan ini adalah sebuah proses untuk belajar tentang hal baru, walaupun mungkin hal ini tidak terlalu relevan dengan proses pencapaian tujuan yang kamu miliki. Tapi karena setiap proses itu selalu ada tantangan, dan di setiap tantangan itu selalu ada ilmu yang bisa kita pelajari yang tentu saja akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan kalau kamu fokus pada proses, tentu saja kamu tidak akan takut akan datangnya masalah maupun tantangan-tantangan ini.
Tapi kamu justru akan merasa bahwa kamu itu harus menyelesaikan tantangan ini karena ini adalah sebuah bagian dari proses kamu, atau adrenalin kamu akan meningkat dan kamu merasa bahwa kamu harus menyelesaikan tantangan ini seperti sebuah game yang biasanya kamu mainkan di PlayStation. Jadi ya proses itulah yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik karena dalam proseslah kita akan menghadapi masalah-masalah, bukanlah pada hasil. Kemudian alasan kenapa kamu harus mulai fokus pada proses bukan hasil yang keempat adalah peningkatan kreativitas. Proses terbuka untuk eksplorasi dan inovasi, sedangkan hasil akan membuat kamu selalu bernafsu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Jadi bedanya di situ. Saat kamu terlalu fokus pada tujuan, kamu akan termakan oleh nafsu kamu sendiri karena keinginan untuk mencapai tujuan hanya bisa kita rasakan dengan nafsu yang kita miliki. Berbeda halnya kalau kita memikirkan atau menikmati proses, tentu saja kita akan meningkatkan kreativitas karena proses itu akan menghadapkan kita kepada situasi-situasi yang cukup berat yang harus kita selesaikan setiap harinya. Masalah-masalah yang harus kita atasi, kemudian tantangan-tantangan yang harus kita lewati, kemudian proses perbaikan diri yang harus kita lakukan untuk bisa melalui masalah yang muncul di dalam proses tersebut. Dan tentu saja masalah-masalah inilah yang membuat kita harus berpikir terus dan berkembang setiap harinya sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih kreatif seiring berjalannya waktu. Karena proses memang selalu membuat kita terdorong untuk menemukan ide-ide baru dan pendekatan-pendekatan yang lebih banyak dan berbeda gitu untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah yang kita temui di dalam proses yang kita lalui. Kemudian alasan yang kelima adalah memperkuat komitmen. Jadi fokus pada proses membantu kamu dalam menjaga motivasi dan komitmen kamu. Karena kalau kamu terlalu fokus pada tujuan, tentu saja kamu akan sangat cepat dalam menyerah gitu. Apalagi kalau tujuan yang kamu miliki ini terlalu besar sampai kamu merasa bahwa tujuan ini hampir tidak mungkin untuk kamu capai. Dan kalau kamu fokus pada proses yang kamu miliki setiap harinya, kamu bisa memiliki komitmen yang lebih tinggi karena kamu akan terus termotivasi untuk melakukan apa yang biasanya kamu lakukan setiap harinya untuk lebih dekat terhadap tujuan yang kamu miliki. Maka dari itu ya dengan fokus pada proses, tentu saja kamu akan semakin termotivasi setiap harinya. Karena orang yang fokus pada proses pastinya menikmati proses yang mereka lalui. Dan kalau kamu tidak menikmati proses yang kamu miliki saat ini, berarti kamu berada di dalam situasi yang salah. Dan kalau kamu menikmatinya, berarti kamu adalah orang yang benar-benar di tempat yang tepat dan berpeluang lebih besar untuk mencapai tujuan yang kamu miliki sebelumnya ini. Jadi taruhlah diri kamu di dalam proses-proses yang kamu nikmati dan proses-proses yang kamu benar-benar sukai. Itu karena kamu akan bergelut dengan proses setiap hari sampai tujuan kamu tercapai. Sedangkan tujuan ini hanya akan kamu dapatkan sekali di akhir waktu nanti. Kemudian alasan yang keenam adalah peningkatan kualitas. Jadi dengan memberi perhatian pada langkah-langkah yang harus kamu tempuh setiap harinya, ternyata bisa mengubah hasil yang akan kamu dapatkan di akhir nanti. Karena kalau kamu fokus pada proses, kamu tentu saja akan menikmati proses ini dan harusnya memang menikmati proses ini, di mana di situ kamu akan benar-benar mendapatkan jauh lebih banyak ilmu dan juga pengalaman daripada saat kamu terpaksa dalam melakukan sebuah proses atau melalui sebuah proses. Maka dari itu kalau kamu fokus pada proses yang kamu lalui setiap harinya, tentu saja itu akan mempengaruhi hasil yang akan kamu dapatkan di akhir nanti. Dan hasilnya akan jauh lebih baik tentu saja kalau kamu melalui prosesnya dengan lebih nikmat atau dengan lebih menyenangkan daripada sebelumnya. Maka dari itu fokuslah pada proses kamu setiap harinya agar hasil yang kamu dapatkan nanti bisa jauh lebih baik daripada hasil yang kamu harapkan sebelumnya. Kemudian alasan yang ketujuh adalah kamu akan puas dengan perjalanan kamu. Jadi menikmati setiap langkah dalam mencapai sebuah tujuan akan membuat perjalanan kamu menjadi lebih berarti dan memuaskan. Bukan hanya menunggu pencapaian, tapi kamu akan selalu merasa bahagia saat kamu melalui semua proses yang harus kamu lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Karena kamu harus bisa bahagia dalam proses bukan pada hasil. Karena kalau kamu tidak bahagia dalam proses yang kamu lalui setiap harinya, kamu akan sangat stres dan tertekan setiap hari
bukan hanya dalam satu hari, setiap hari. Karena yang biasanya kita lalui setiap hari itu adalah proses, bukanlah hasil. Maka dari itu kalau kamu bisa memfokuskan fokus kamu pada proses mulai dari sekarang, kamu tentu saja akan lebih puas dalam perjalanan yang kamu tempuh selama ini dalam mencapai apapun tujuan yang kamu inginkan ini. Dan inilah yang bisa memperbesar peluang kamu untuk bisa mencapai kesuksesan di masa depan atau mencapai tujuan yang kamu inginkan sebelumnya. Kemudian alasan kenapa kamu harus mulai fokus pada proses bukan hasil yang ke-8 adalah adaptasi yang lebih baik. Ketika fokus pada proses, kamu tentu saja akan lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi ketika keadaan-keadaan berubah. Karena memang biasanya apapun yang kita lalui setiap harinya selalu bertolak belakang dari rencana yang sudah kita buat sebelumnya untuk mencapai sebuah tujuan yang kita miliki. Dan inilah pentingnya fokus pada proses, karena dalam proses kamu tentu saja akan diharuskan untuk beradaptasi dalam mencapai tujuan ini. Dan proses beradaptasi ini bukan hanya akan memberikan dampak positif dalam pencapaian tujuan kamu, tapi juga dalam perkembangan kamu secara individual seutuhnya atau keseluruhan diri kamu gitu. Maka dari itu ya fokuslah pada proses dimulai dari sekarang. Kemudian alasan yang ke-9 adalah hubungan yang lebih baik. Jadi kalau kamu memiliki proses yang sangat berat dalam hidup kamu sampai kamu merasa tertekan, atau dengan kata lain kamu terlalu fokus pada tujuan kamu sampai kamu tidak bisa menikmati proses yang kamu lalui selama ini, tentu saja kamu akan merasa stres dan tertekan. Dan perasaan itulah yang akan membuat kamu mempengaruhi orang lain di dalam lingkungan kamu. Tentu saja saat kamu merasa tidak baik atau merasa tertekan pada sesuatu, sifat kamu atau tingkah laku kamu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu, entah itu keluarga, sahabat maupun teman kamu, bahkan kekasih kamu, akan sangat negatif dan berlawanan dari kebahagiaan. Karena biasanya apa yang kita rasakan setiap hari itu bisa muncul dan tergambarkan dari apa yang kita lakukan setiap harinya kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita. Dan dengan kata lain, kalau kamu bisa fokus pada proses kamu dan bisa menikmati proses yang kamu lalui setiap harinya, tentu saja kamu akan memperbesar peluang kamu untuk memiliki hubungan yang lebih sehat dan harmonis dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Karena tentu saja saat kamu bisa menikmati proses, kamu akan merasa lebih baik dan bahagia, yang tentu saja akan membuat tingkah laku kamu di hadapan keluarga atau orang-orang terdekat kamu bisa menjadi orang yang lebih baik dan positif daripada sebelumnya. Kemudian alasan kenapa kamu harus mulai fokus pada proses bukan hasil yang ke-10 atau yang terakhir adalah mengurangi ketergantungan pada hasil eksternal. Dengan mengalihkan fokus kamu dari hasil, kamu tentu saja akan menjadi orang yang lebih mandiri dan juga akan menjadi tidak terlalu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Jadi kita itu biasanya sebagai manusia selalu melihat diri kita dari mata orang lain. Kalau kita diremehkan orang lain, kita biasanya sakit hati dan kita biasanya terpengaruh secara emosional, di mana hal tersebut bisa mempengaruhi bagaimana kita bertindak setiap harinya dalam proses yang kita lalui dalam mencapai tujuan yang kita ingin capai. Maka dari itu kalau kamu bisa berfokus pada proses yang kamu jalani setiap harinya, kamu tentu saja tidak akan terlalu memperdulikan apa yang dikatakan oleh orang lain atau apa yang dipikirkan oleh orang lain terhadap proses kamu. Karena kamu menikmati proses ini, dan proses menikmati proses adalah sebuah langkah yang paling efektif untuk bisa mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik. Maka dari itu fokuslah pada proses kamu, bukan pada tujuan. Karena memang biasanya orang yang terlalu fokus pada tujuan dan merasa tertekan dalam proses mereka, biasanya adalah orang yang memiliki proses yang dibuatkan oleh orang lain atau yang terbentuk dari stigma masyarakat atau bagaimana masyarakat memandang sebuah kesuksesan. Alhasil muncullah sebuah pemikiran bahwa kamu harus bisa sama seperti orang lain yang sukses di luar sana. Yang padahal dalam mencapai proses kesuksesan tersebut, kamu tidak bisa menikmati prosesnya karena kamu tidak cocok dengan tujuan yang biasanya dibentuk oleh masyarakat secara umumnya itu. Maka dari itu, nikmatilah proses dari tujuan yang kamu buat sendiri. Jangan tekan diri kamu untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak kamu inginkan secara mandiri atau yang dibuatkan oleh orang lain hanya karena kamu mematok kesuksesan
Sebagaimana orang lain di luar sana secara keseluruhan itu memandang kesuksesan secara umum gitu. Jadi ya buatlah tujuan kamu sendiri dan nikmatilah proses-proses yang kamu lalui setiap harinya. Dan fokuslah pada proses ini bukan pada tujuan kamu, sehingga kamu bisa menjadi orang yang lebih menikmati proses dan juga bisa menjadi orang yang lebih bahagia dalam menjalani hari kamu setiap harinya. Jadi mungkin itu dulu untuk video hampir lulus kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.